Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan. Syukur bagimu Tuhan, karena kami boleh diperkenankan Tuhan untuk ada dalam hadirat-Mu, menikmati akan anugerah-Mu lewat bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga kami menyadari akan tujuan hidup kami yang sesungguhnya selama kami ada di bumi, agar hidup kami berkenan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang telah memberikan kehidupan itu bagi kami berdoa dan siap menyambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini terambil dari kitab Lukas pada pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-62. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang punya firman ini. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil satu tema khotbah yang berjudul komitmen total dalam mengikuti Kristus. Coba kita bayangkan, jika seorang petani sedang membajak sawah, ia harus memegang erat bajaknya dan fokus pada arah ke depan, agar jalur yang dibuatnya itu lurus. Tetapi bagaimana sebaliknya? Jika ia sering menoleh ke belakang, jalurnya yang pasti akan bengkok dan pekerjaannya sia-sia. Ini adalah gambaran hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk fokus pada perjalanan iman tanpa menoleh ke belakang pada masa lalu atau hal-hal duniawi. Umat Tuhan yang diberkati dalam Kristus Yesus, di zaman sekarang ini banyak orang ingin mengikuti Kristus, tetapi masih terikat pada kehidupan masa lalu, karir, harta, atau hubungan yang menjauhkan mereka dari panggilan. Bagian kebenaran firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 62 ini mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus memerlukan kesetiaan penuh. Umat yang diberkati dalam Kristus Yesus, bagian pertama dari konteks Lukas 9 ayat 62 ini, Yesus berbicara kepada seorang yang ingin mengikutinya, tetapi masih memiliki keterikatan kepada keluarganya. Dalam konteks bagian kebenaran ini,
Yesus tidak menolak nilai keluarga, tetapi ia menekankan tentang mengikutinya membutuhkan prioritas yang jelas dan pengorbanan. Poin penting di sini membajak melambangkan perjalanan iman yang membutuhkan fokus dan ketekunan. Dan menoleh ke belakang berarti ragu-ragu, tidak siap, atau masih terikat pada kehidupan dunia. Umat yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, jika zaman sekarang ini kita masih menoleh ke belakang, itu berarti kita masih terus mengingat kegagalan masa lalu, dosa, atau rasa takut meninggalkan kenyamanan duniawi. Yang kedua, pentingnya komitmen total dalam mengikuti Kristus. Yesus mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi setengah hati dalam mengikutnya. Komitmen kepadanya berarti mengutamakan kerajaan Allah di atas segala sesuatu. Umat yang diberkati dalam Kristus Yesus, Alkitab mencatat Abraham meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengikuti panggilan Allah. Selain itu, murid-murid Yesus juga meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikutinya. Menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah kita siap melepaskan keterikatan kita pada harta, status, atau kebiasaan buruk demi mengikuti Kristus? Yang ketiga, tantangan dan godaan yang menghalangi fokus. Umat yang diberkati dalam Kristus Yesus, seringkali rasa nyaman kehidupan duniawi lebih menggoda daripada panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Masa lalu, penyesalan atau dosa atau trauma dapat menjadi hambatan dalam berjalan bersama dengan Kristus. Bahkan ketakutan akan masa depan, kekhawatiran akan kehilangan status, pekerjaan, atau hubungan seringkali menghalangi kita untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Umat yang diberkati dalam Kristus Yesus,
marilah kita tinggalkan masa lalu. Jangan biarkan dosa, kegagalan, atau trauma menghalangi perjalanan iman kita. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang memulihkan. Utamakanlah Kristus di atas segala hal. Buatlah prioritas yang jelas. Karena kerajaan Allah adalah yang utama. Tanyakanlah, apakah ini menyenangkan hati Tuhan sebelum kita membuat suatu keputusan. Dan fokuslah pada panggilan Tuhan. Seperti seorang petani yang membajak, fokuskanlah hidup kita pada panggilan Tuhan tanpa menoleh kepada hal-hal yang tidak berguna. Umat yang dikasihi dan diberkati dalam Kristus Yesus, Yesus memanggil kita untuk mengikutinya dengan hati yang penuh tanpa keraguan atau gangguan dari kehidupan masa lalu. Lukas 9 ayat 62 adalah pengingat bahwa kerajaan Allah memerlukan pengikut yang berkomitmen sepenuhnya. Dan renungkanlah hidup ini. Apa yang masih menghalangi kita untuk fokus pada Kristus? Dan ambillah langkah iman untuk meninggalkan semuanya yang tidak sejalan dengan panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.